Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istioko dari BPJJ Surabaya. Saya kuliah di Universitas Terbuka semester 3. Di sini kembali lagi saya akan menanggapi tugas sesi 2 yang tentang dan di terbuka itu sebenarnya ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tugas 1 kemarin kita sudah membahasnya dan sudah menyelesaikannya. Sekarang kita lanjut ke tugas kedua, yaitu merge sort dan counting sort, dimana akan menjelaskan apa itu yang dimaksud merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan prinsip bagi dan kuasai, divide and conquer, untuk mengurutkan daftar atau array. Algoritma ini secara rekursif membagi daftar menjadi subdaftar hingga setiap subdaftar hanya berisi satu elemen. Kemudian menggabungkan subdaftar tersebut secara terurut untuk membentuk daftar yang terurut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kerja merge sort. Pembagian daftar dibagi menjadi dua bagian yang sama. Di sini dijelaskan proses ini diulangi secara rekursif pada setiap bagian hingga setiap bagian hanya berisi satu elemen. Untuk penggabungan subdaftar yang diurutkan masing-masing berisi satu elemen yang digabungkan kembali menjadi daftar yang lebih besar sambil mempertahankan urutan tersebut. Untuk penggabungan berulang itu cara kerja dari merge sort. Proses penggabungan diulangi hingga semua subdaftar digabungkan menjadi daftar tunggal yang terurut. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan merge sort di sini, mari kita lanjut mengerjakan tugas 2 nomor 1. Itu coba lihat di sini dulu ya, tugas 2. Nah, tugas 2 di sini buatlah contoh coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Jadi di sini kita disuruh membuat merge sort dan untuk mengurutkan data. Jadi di sini kita akan di sini disuruh untuk membuat nilai sesuai keinginan kita sendiri. Baik, di sini kita akan menggunakan aplikasi untuk mengerjakan soal nomor 2. Di sini saya akan mencoba mengerjakan pakai aplikasi yang kemarin sama dengan tugas 1, yaitu NetBeans. NetBeans itu yang sudah direkomendasikan oleh Universitas Terbuka. Nah, di sini kita akan membuka tugas nomor 2. Di sini kita akan membuat file baru dengan new project.
Sini kita memilih Java with N dan pilih Java application. Nah, di sini kita tinggal next. Di sini kita rubah namanya. Ini di sini projectnya terserah ya. Sini saya akan menuliskan tugas 2 nomor 1, tugas 2 struktur data. Menjelaskan di sini nama tidak boleh sama. Sebentar ya. Tugas data. Di sini sudah ready, jadi nama tidak boleh sama. Kita tulis tugas 2 UT saja ya. Tugas tugas 2 struktur data. Sebentar. Tugas struktur data. Finish. Maaf tadi ada lewat sebentar. Nah, ini tugas struktur data ini ya. Kita klik kanan, kita buat new, kita Java main class-nya. Kita kan di sini disuruh buat apa? Merge sort. Jadi kita di sini ditulis class name-nya kita ganti merge short. Terus kita klik finish. Nah, sini sudah ada di sini. Dan nanti di sini tinggal menuliskan dulu ini. Nah, nanti di sini kita tinggal menuliskan soal tersebut tadi dan kita akan masukkan angka sesuai keinginan kita sendiri ya. Di sini saya akan membuat angka 7523. Soal di sini tadi buatlah coding pengurutan data. Saya kecil menggunakan merge sort. Nah, kita menggunakan merge sort.
menulisnya di sini. Nanti kita tinggal masukkan nomor tersebut. Di sini masukkan sini. Nah, di sini kita masukkan public static void-nya, main string, nah integer datanya ya di sini membuat angka 752389459060 ini ya. Ini data sebelum diurutkan. Nanti kita akan mengesort data dari kita di sini menuliskan sistem operand-nya data setelah diurutkan. Kita ketik di sini nanti data setelah diurutkan mengesort descending-nya. Array data dan array-nya integer left and right, dan ini data kanan kecil ini sama dengan left short. Setelah kita masukkan semua kodenya, nah integer ini I sama dengan 0, C sama dengan 0, integer K sama dengan di sebelah kiri. Nah, iya boleh sebelah kirinya array kan, array jika dari sini hence semua k plus static void print array integer array lalu sistem operand-nya value sini. Itu kita akan langsung coba run. Untuk soal nomor 1 di tugas 2 ini realisasinya kita short. Nah, di sini akan muncul jawaban tugas nomor 1 dan saya di sana karena menggunakan angka 75, 23, 89, 45, 90 dan 60. Ini data sebelum diurutkan. Setelah kita menggunakan masukkan kode mencari short tadi, data setelah diurutkan jadi seperti ini. Satu contohnya diurutkan menjadi 90, 89, 75, 60, 45 dan 23. Tadi menyusun ini data setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi untuk soal jawaban 1 seperti ini ya. Nah, seperti ini dan ini jawabannya untuk soal nomor 1. Mengesortnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan lanjut kembali untuk soal nomor 2 untuk tugas 2 ini. Dari sini soal nomor 2 kita disuruh membuat counting short. Nah, sini akan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan counting short. Counting short algoritma pengurutan non perbandingan yang bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array input.
Algoritma ini kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menentukan urutan yang diurutkan dengan asumsi rentang nilai input tidak terlalu besar. Dengan kata lain, counting sort menghitung berapa kali setiap nilai muncul dan kemudian menggunakan informasi ini untuk membuat array terurut. Nah, di sini cara kerja counting sort untuk menghitung frekuensi yang membuat array tambahan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array input. Untuk hitung posisi, cara kerja counting sort menghitung posisi setiap elemen dalam array terurut berdasarkan jumlah kemunculan elemen yang lebih kecil darinya. Buat array terurut, menempatkan elemen-elemen ke dalam array hasil berdasarkan posisi yang telah dihitung. Nah, kapan counting sort dapat digunakan? Di sini kami jelaskan. Nah, counting sort dapat digunakan. Nah, counting sort ini sangat efisien untuk mengurutkan bilangan bulat positif kecil atau data dengan rentang nilai yang terbatas. Tidak cocok untuk mengurutkan data dengan nilai-nilai dengan rentang nilai yang sangat besar karena memerlukan ruang memori yang besar. Keunggulan counting sort di linear time complexity. Keunggulan kita lihat di sini, keunggulan dan kelemahan counting sort ya. Pertama saya akan menjelaskan keunggulan counting sort. Linear lead time complexity memiliki kompleksitas waktu O n K, di mana N adalah jumlah elemen dan K adalah rentang nilai. Sederhana, implementasinya relatif sederhana. Implementasinya ini relatif sederhana ya, counting sort ini keunggulannya. Nah, untuk kelemahan counting sort ini, ruang memori yang terlalu besar, memerlukan ruang memori tambahan yang dapat menjadi masalah jika rentang nilai sangat besar. Yang kedua, tidak efisien. Nah, ini tidak efisien yang dimaksud itu untuk rentang nilai yang besar, karena kinerja menurun jika rentang nilai input sangat besar. Nah, kita memahami apa itu counting dan cara kerjanya. Di sini kita akan membahas soal nomor 2 di tugas 2 struktur data. Sini kita disuruh membuatlah coding penguatan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa yang dimaksud dengan counting sort dan cara kerjanya, nanti ini kita akan menjelaskannya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Nah, hampir sama dengan soal nomor 1 tadi ya, coba di sini nomor 2 disuruh membuat counting sort. Di sini saya membuat contoh angka yang sama dengan yang nomor 1 tadi ya, yaitu angka 75, 23, 89, 45, 90 dan 60. Nah,
Untuk counting short ini kelasnya kita rubah, public kelasnya kita rubah menjadi counting short. Public static void main string argument. Integer datanya 75, 23, 89, 45, 90, dan 60. Ini nilai-nilainya ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Nah, sistem outputnya data sebelum diurutkan nanti kita dimasukkan di sini dalam kurung ini, tanda petik 2, jangan lupa huruf D nya besar, data sebelum diurutkan. 2 tanda petik 2 print array data, counting short descending data, sistem outputnya kita di sini kita tulis lagi. Ini tadi yang di atas kan data sebelum diurutkan. Nah, yang di bawah ini kita ketik data setelah diurutkan. Nah, kita ketik seperti ini, counting short descending, jangan lupa tutup titik 2, tutup kurung, print array data, static static void counting short descending integer. Nah, for integer katanya ya ini I sama dengan L dan I integer and array length if array is max, integer nya sama dengan new integer max plus 1 for integer number of array, one number index ya. Sini kita masukkan kodenya harus benar, tidak boleh ada yang salah kata ketikanya ini ya. Ini for integer number array for index sama dengan 0 titik koma, for integer I sama dengan max titik koma, I lebih besar 0 dan I lebih besar berikut array index plus static void print array integer for caranya system of print. Setelah kita tuliskan semua kodenya, jangan lupa ini kodenya, lalu kita coba nemukan hasilnya. Lah, kita run, hasilnya akan seperti ini. Data sebelum diurutkan 75, 23, 89, 45, 90, dan 60. Data setelah diurutkan counting shortnya 90, 89, 75, 60, 45, 23. Seperti ini ya untuk hasil counting shortnya. Hasil outputnya seperti ini, tugas 2 nomor 2 struktur data ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas 2. Yang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.